Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasegina Oktaniawan. Saya dari kelas MSDM C3. Saya di sini mendapat tugas besar tentang mata kuliah MSDM lanjutan. Dan saya juga di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ehsan selaku dosen yang telah memberikan tugas kepada kami. Baik, saya di sini akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Yang saya bahas hari ini adalah proses manajemen sumber daya manusia. Untuk proses manajemen sumber daya manusia itu sendiri ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah rekrutmen. Yang ketiga adalah seleksi. Yang keempat adalah orientasi atau sosialisasi. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Yang keenam penilaian prestasi kerja. Yang ketujuh promosi, transfer, demosi, dan juga PHK. Baik, poin pertama yang saya bahas adalah perencanaan sumber daya manusia. Untuk perencanaan sumber daya manusia itu ada 4 aspek dasar ya, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah perencanaan untuk kebutuhan masa depan, yaitu berapa orang dengan keterampilan tertentu yang dibutuhkan organisasi. Yang kedua, perencanaan keseimbangan masa depan, yaitu membandingkan jumlah karyawan yang dibutuhkan dengan jumlah karyawan yang diharapkan tetap bekerja. Yang ketiga, perencanaan untuk merekrut dan memberhentikan karyawan. Dan yang keempat, perencanaan untuk mengembangkan karyawan. Baik, untuk poin kedua yaitu rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menyediakan kelompok calon tenaga kerja yang cukup banyak agar dapat dipilih menjadi karyawan dengan kualifikasi yang diperlukan. Untuk uraian pekerjaan adalah uraian tulisan pekerjaan meliputi nama jabatan, tugas, tanggung jawab, serta lokasi dalam bagian organisasi. Spesifikasi pekerjaan atau hiring specification atau job specification adalah uraian tertulis tentang pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Nah, di sini sumber rekrutmen terbagi menjadi 2, dari luar dan juga dari dalam. Untuk dari luar itu merekrut dari umum, sekolah atau perguruan tinggi. Dan kalau dari dalam itu merekrut atau mempromosikan TK yang sudah ada. Baik, poin ketiga adalah seleksi. Seleksi adalah proses saling menguntungkan. Organisasi memutuskan akan menawarkan atau tidak, dan calon memutuskan untuk menerima tawaran atau tidak. Untuk langkah-langkah seleksi itu ada 7. Yang pertama, melengkapi syarat administrasi. Yang kedua, wawancara penyaringan awal. Yang ketiga, tes kompetensi atau kemampuan. Yang keempat, penyelidikan latar belakang. Yang kelima, wawancara penyaringan secara mendalam. Yang keenam, pemeriksaan fisik. Yang ketujuh, menawarkan pekerjaan. Nah, poin keempat adalah orientasi atau sosialisasi. Dalam definisi adalah didesain untuk membekali karyawan baru dengan informasi yang diperlukan agar dapat berfungsi secara efektif dalam organisasi. Nah, macam-macam informasi organisasi itu terbagi menjadi 3 ya. Pertama, informasi umum mengenai kerja rutin. Yang kedua, tinjauan sejarah organisasi, tujuan, operasi, produk atau jasa, dan bagaimana pekerjaan memberikan kontribusi pada kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga adalah presentasi terperinci kebijakan organisasi, peraturan kerja, dan tunjangan karyawan. Untuk poin kelima adalah pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan diarahkan untuk memelihara dan memperbaiki prestasi kerja saat ini. Prosedur program pelatihan itu ada 4 ya.
pertama itu penilaian prestasi kerja, yaitu hasil kerja tiap karyawan dibandingkan dengan standar kerja atau tujuan yang ditentukan baginya. Yang kedua, analisis persyaratan pekerjaan, yaitu karyawan yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan menjadi calon program pelatihan. Yang ketiga, analisis organisasi, yaitu keefektivitas organisasi dan keberhasilan mencapai sasarannya dianalisis untuk menentukan perbedaan. Dan yang keempat adalah survei karyawan, yaitu manajer dan bukan manajer diminta menguraikan masalah dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Program pengembangan dimaksud untuk mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Metode program pengembangan itu sendiri ada dua metode. Yang pertama itu adalah metode di tempat kerja, dan yang kedua metode di luar tempat kerja. Untuk yang di dalam tempat kerja itu ada pembimbing, ada rotasi pekerjaan, ada pelatihan posisi, dan ada aktivitas kerja yang direncanakan. Poin ke-6 adalah penilaian prestasi kerja dan kompensasi. Untuk penilaian prestasi kerja informasi, yaitu proses terus-menerus dalam menyampaikan informasi kepada bawahan mengenai prestasi kerja mereka. Penilaian sistematik formal adalah proses penilaian yang dibuat formal untuk memberi nilai prestasi kerja, untuk mengetahui mereka yang pantas mendapat kenaikan gaji atau promosi, dan mengenal mereka yang memerlukan pelatihan lebih lanjut. Baik, poin ke-7 terakhir adalah promosi, transfer demosi, dan juga PHK. Promosi itu adalah perpindahan jabatan ke jabatan yang mempunyai status dan tanggung jawab lebih tinggi. Dan kalau transfer yaitu perpindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan pegawai dengan hierarki tugas, pekerjaan, dan struktur yang sama. Untuk demosi adalah perpindahan jabatan ke jabatan yang lebih rendah status dan tanggung jawabnya. Untuk pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah lepasnya hubungan kerja secara resmi dari perusahaan yang ditempatinya atau yang tempat mereka bekerja. Baik, itu aja materi saya yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa bahas dalam video ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.